Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya mau menunjukkan gimana caranya membuat soal di Google Form. Nah, pertama kita masuk ke web browsernya dulu. Bisa Chrome, bisa yang lain. Setelah kita masuk ke web browsernya, kita ke Drive. Kita klik di sini. Di alamatnya namanya Drive. google.com drive.google.com ya. Masuk. Nah, kalau Bapak Ibu nanti belum login Gmailnya, dia munculnya nanti akan login, menyuruh login ke email. Nah, tapi Bapak Ibu nggak perlu, kalau sudah login, jadi nggak perlu login lagi. Kita ganti dulu koneksinya. Lambat. Nah, setelah login, tampilan drive-nya akan seperti ini. Nah, ini karena saya sudah login di email saya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah tampil seperti ini, kita klik baru di sini. Nah, kita sebelumnya belum pernah buat. Kemudian formulir lainnya pilih Google Formulir. Nah, ini adalah formulir baru yang kita buat. Nah, ini formulirnya tanpa judul. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita atur dulu supaya dia jadi kuis. Ini bentuknya hanya formulir, hanya survei atau hanya formulir biasa buat nanggepin. Jadi kita jadikan dulu dia sebagai kuis. Kita setting. Terus, nah, kita klik ini umum, klik kumpulkan alamat email. Kita kasih juga tanda terima respon selalu, supaya ini tanda terima respon ini maksudnya biar kalau anaknya sudah selesai, nanti ada respon kalau dia membuktikan bahwa dia sudah mengerjakan. Nah, terus batasi satu tanggapan. Jadi satu anak hanya bisa ngerjain satu kali. Jangan sampai nanti ada anak yang ngerjainnya berkali-kali. Nah, terus ini ada edit setelah pengiriman. Edit setelah pengiriman ini maksudnya kalau sudah selesai, dia masih bisa ngedit atau enggak. Nah, saran saya kita nggak usah di checklist. Nah, juga yang bawahnya juga nggak terlalu penting, jadi kita nggak usah di checklist. Nah, setelah kita umum ke presentasi. Nah, kita tampilkan status progres dan acak urutan. Acak urutan pertanyaan itu maksudnya nanti nomor 1 di anak A bisa jadi nomor 5 di anak B. Jadi kita acak. Nah, terus tampilkan status progresnya. Maksudnya kalau kerjaannya sudah hampir selesai, udah berapa, nanti dia akan tahu di sini sudah berapa persen dia ngerjakan semuanya gitu. Nah, ini adalah pesan konfirmasi. Kita ketik saja. Terima kasih telah mengerjakan. Semoga berhasil. Terima kasih Anda telah menyelesaikan ujian. Nah, itu ya misalnya ya. Nah, langsung kita ke kuis. Ke kuis ini kita jadikan sebagai kuis. Ini yang paling penting. Karena kalau dia nggak jadi ini, nggak bakal jadi nanti dia. Nah, rilis nilai. Kita mau langsung kasih nilai nggak nih anak? Nah, saran saya kita nggak usah kasih nilai dulu, biar jadi misteri. Nah,
Karena kita memang biasanya nggak kasih nilai kan langsung. Nah, terus ini responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Ini nggak usah. Nilai poin dan jawaban yang benar. Nanti aja, siapa tahu ada yang susulan atau gimana yang nggak sempat mengerjakan, biar nanti diurus nanti selanjutnya. Jadi ini nggak usah kita tampilkan. Kita simpan dulu. Nah, terus nanti setelah itu kita klik yang lainnya. Ini titik 3 ini lainnya. Terus tambah kolaborator. Nah, tambah kolaborator ini nanti masukkan alamat email saya, Bapak Ibu ya. Alamat email saya arwirinaldo@gmail.com, atau nanti bisa email panitia yang lain. Ini nanti kita akan urus lagi email siapa yang akan dikasih sebagai kolaborator, supaya ini juga panitia bisa memantau atau mengedit kalau ada suatu kesalahan. Jadi nggak harus login ke email Bapak Ibu masing-masing. Nah, oke. Sudah dirubah. Sudah selesai. Kirim. Oke, sudah selesai. Nah, nanti baru kita edit. Nah, ini formulir tanpa judul. Kita ubah dulu judulnya. Misalnya UAS Fisika. Nah, sebelum ke sana, kita masukkan dulu kop. Nah, supaya lebih gampang. Nah, ini ada unggah kamera melalui URL foto Google Drive. Nah, saya mau unggah karena saya punya filenya. Jadi nanti kita masukkan kopnya. Kopnya di data di sekolah, terus kop Semangaba yang satu. Nah, oke, inilah kopnya. Ujian semester. Ujian semester tahun ajaran 2019-2020. Ujian semester genap. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung kasih deskripsinya. Nah, ini nanti ada UAS Fisika, deskripsi formulirnya, atau mau ujian semester genap dan 2020, pilihlah jawaban yang benar. Jadi alamat email di sini berguna sebagai bukti kalau anak itu sudah ngikutin ujian. Nanti dia ngisi alamat email. Nah, setelah itu nanti akan ada bukti, atau kita nggak usah pakai ini, kita bisa pakai screenshot. Suruh anaknya nanti screenshot. Nah, ini tinggal diklik aja. Nah, jadi kita cukup batasi saja ya nanti. Nah, ulangan akhir semester genap fisika kelas 11 misalnya ya.
Nah, ini kopnya. Nah, pertanyaan pertama, kita akan bagi dua pertanyaannya, lembarnya. Jadi ini lembar pendahuluan. Kita bagi dua di sini. Cara bagi duanya di sini. Tambahkan bagian. Nah, ada bagian pertama, ada bagian kedua. Jadi bagian pertama ini kita isi sebagai biodata aja, biodata siswa, nama siswa, nama. Nah, nama kita pilih jawabannya adalah jawaban singkat di sini. Nah, kunci jawaban nggak usah, kita jawabnya 0 karena ini, tapi kita karena ini adalah pertanyaan, pasti ada nilainya kan. Kalau kita kasih soal ada nilai jawabannya. Nilainya 0 aja, nggak cukup 0. Nah, setelah itu kita kasih wajib isi karena nanti ada siswa yang nggak ngisi atau dia lupa ngisi. Nah, nanti ini teks jawabannya di sini. Nah, terus terus setelah itu kita tambah lagi pertanyaan yang kedua. Kelas. Nah, kelasnya ini nanti dia berupa kotak centrang. Ya. Jadi dia kelas mana? Kelas 10 IPA. Tambah opsi lain, ini adalah nambah opsi 10 IPS. Atau tambah lagi 11, 12 IPA. Nah, ya. Cukup ya, ini aja 3 karena kita kelasnya 3 kan. Nanti dia akan centang yang mana kelasnya. Atau ini bisa juga kita jadiin sebagai pilihan ganda. Pilihan ganda. Jadi kalau pilihan ganda kan hanya satu, dia milihnya bisa satu. Kalau centang tadi memang dia bisa milih beberapa sih. Nah, inilah tadi kelas, nama dan kelas. Nah, sudah cukup ya, karena ini cuman bagian depan. Kita langsung aja kita ke bagian yang kedua. Bagian kedua adalah soalnya. Nah, ini baru kita masuk soal. Misalnya saya cari soal dulu ya. Soal UAS. Fisika. Nah, ini soal. Misalnya soal diketahui partikelnya. Ini hanya contoh ya. Aduh, nggak bisa di copy lagi. Nah, bisa. Copy. Kemudian kita paste. Oh, bukan. Ini bagian 2. Bagian 2 ini belum. Ini bagian judulnya. Judulnya soalnya dulu. Oh, pilihan ganda. Soal ujian semester. Nah, nanti baru kita kasih soal. Deskripsinya nggak usah, nggak apa-apa. Nah, ini baru pertanyaannya. Ini kita paste di sini di pertanyaan. Nah, kemudian jawabannya opsionalnya ya. Nah, copy. Paste. Nah, kita paste di sini. Nah, nomor 1 kan 24. Nomor 2 min 24, min 12, 12 sama 36. Min 24, 12, min 12 sama 36. Nah, ini adalah pilihan jawabannya. Kalau Bapak Ibu mau tambahin gambar, tinggal klik di sini terus cari gambarnya. Nah, kita karena ini kan soal, nggak perlu wajib diisi, terserah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menganggap ini wajib untuk diisi ya bolehlah diisi. Sekarang kita setel dulu kunci jawabannya.
Kunci jawabannya yang mana? Kunci jawabannya poinnya. Untuk setiap soal, poinnya satu saja, biar panitia gampang hitungnya. Nanti panitia sendiri yang akan menentukan nilainya. Jadi untuk kalau ada 40 soal, nanti ada poinnya maksimal 40. Nanti itu biar konversi sendiri. Karena kita akan susah, karena ini nggak ada nilai koma, jadi susah kalau mau poinnya satunya 2,5 itu agak sulit. Jadi kita ambil aja nilainya 1. Nah, selesai kuncinya. Oh ya, kuncinya belum dipilih. Kunci jawaban yang misalnya yang 12, misalnya ya. Nah, selesai. Jadi kunci jawabannya yang 12. Nah, ini ada tandanya kunci jawaban. Terus kita pilih lagi di sini acak urutan opsi. Nah, acak urutan opsi. Jadi kita nanti di soal yang sama pilihan gandanya bisa beda-beda. Kalau yang di si Agus pilihan yang A adalah 24, bisa jadi si siapa ya? Si Vika di pilihan E-nya bisa 24-nya di pilihan E gitu. Nah, terus tambah lagi saja gini. Tambah lagi. Nah, ini kalau mau masukin soal, mau masukin gambar, tinggal klik di sini, nanti masuk gambar. Misalnya gambar, kalau Bapak Ibu suka gambar ya, misalnya kalau saya gambar gelombang. Tidak temukan di penulisan gambaran gelombang. Ini Google penelusurannya, jadi ini kayak searching di Google. Ini ada di file di Google Drive kita, ini di foto di Google Drive kita, ini URL maksudnya link. Ini kamera kalau mau foto langsung. Nah, ini karena saya cuma ngambil di Google, jadi kita pakai itu gambar yang di Google. Nah, ini untuk gambar. Nah, misalnya pertanyaannya, sebutkan berapa gelombang yang terjadi pada gambar di bawah. Nah, kita kasih opsi 1, misalnya 1, opsi 2, 2, opsi 3, 1,5, opsi 4. Ya, Mbak. Kasih Mbak. 2, 3. Nah, terus kita kunci jawabannya, jangan lupa kunci jawabannya 0,5, poin juga jangan lupa 1. Ini kan 1,5. Ya, oke, poinnya 1. Selesai. Jangan lupa acak urutan opsi. Nah, nanti saran saya Bapak Ibu buat dulu formatnya, format soalnya kayak gini kan udah jadi nih format soalnya. Jadi kita nggak perlu edit-editin lagi, kita salin aja, duplikat aja soalnya. Nanti kita ganti gambar dan ganti ini. Yang ini bisa dihapus. Kalau cara ngapus gambarnya di sini. Dihapus. Nah, atau ditambahkan teks gambar bisa juga. Nah, nanti opsinya juga menyusul, ada opsi 1, opsi 2 gitu ya. Oke, nah seterusnya sampai soalnya terpenuhi. Itulah tadi. Nah, misalnya total poinnya 3. Nah, ini kalau sudah semuanya terpenuhi, respondennya sudah. Nah, sekarang kita kirim. Nah, ini ada kirim melalui subjeknya UAS Fisika. Saya mengundang Anda untuk mengisi uang dari pesannya. Ya, bolehlah ini. Kita pilih yang ini, yang link. Ini namanya link. Nah, jadi nanti ini tautannya. Kita perpendek biar lebih gampang. Ini nanti yang dikirim ke anak-anak ini pada saat jadwalnya nanti. Nah, oke, salin. Begitu selesai, close dulu. Saya lupa. Nah, kita tambah add-ons supaya ngatur waktunya. Tapi nanti cukup, saya rasa itu aja. Biar add-on ini nanti tunggu jadwalnya dulu aja. Time.
nanti akan ada tutorial tambahannya untuk waktu. Jadi anak-anak mengerjakannya sesuai waktu, tidak sembarangan. Soal juga akan dibuka sesuai waktu. Nah, yang jelas itu tadi yang sudah disalin, kemudian Bapak tinggal kirimkan ini ke panitia. Yang ini tadi ya. Ini tadi ke panitia. Yang sudah Bapak copy dan paste, Bapak Ibu copy dan paste itu nanti tinggal itu saja dikirimkan ke panitia. Nah, selesai, Ibu. Kalau mau dicoba, boleh di sini. Ini namanya pratinjau. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. UAS fisika, UAS semester genap. Nah, kelasnya mana? Namanya mana? Oke, ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kayaknya juga masih ada kesalahan ini di kenapa bisa ini ya. Apa namanya ini? Logonya di bawah. Nanti akan saya, ini sepertinya pengaruh dari acak. Nah, tapi yang jelas gambarannya seperti itu ya sementara. Nah, oke. Misalnya kita isi dulu ya. Berikutnya, kelas saya 10 IPA. Berikutnya, nah ini sudahlah soalnya. Oke. Tinggal isi. Nanti nggak usah dikirim, karena kalau dikirim nanti kerekam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.